Desakan ekonomi, ART libatkan anak mencuri uang dan emas majikan. Dewi Astuti, buronan penyeludupan sabu 2 ton tiba di Indonesia. Diduga salah sasaran pelatih MMA dianiaya debt collector. Bea Cukai Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta, musnahkan rokok dan miras ilegal. Selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Deo Manik selama 1 jam ke depan, inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari seorang asisten rumah tangga di Kota Bandar Lampung, Lampung yang ditangkap polisi usai mencuri emas dan uang asing milik majikannya sendiri. Mirisnya, aksi pencurian tersebut dilakukan dengan melibatkan anaknya yang masih berusia di bawah umur dan terekam jelas kamera CCTV. Inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan aksi seorang asisten rumah tangga berinisial MO tengah mencuri di rumah majikannya di Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, Lampung pada Senin 10 November 2025. Dalam rekaman tersebut terlihat tersangka memerintahkan anaknya yang masih berusia di bawah umur untuk membuka kamar korban dengan masuk ke dalam melalui jendela kamar. Setelah pintu kamar terbuka, pelaku kemudian menggondol perhiasan emas seberat 17 gram, logam mulia seberat 3 gram, 23 lembar uang asing dari berbagai negara milik korban senilai 100 juta rupiah. Wakapolresta Bandar Lampung AKBP Erwin Irawan mengatakan asisten rumah tangga tersebut berhasil ditangkap beberapa hari setelah melakukan pencurian. Wanita ini pun mengaku nekat melakukan pencurian karena tekanan ekonomi. Usai suaminya terjerat kasus pidana dan juga mendekam di penjara. Modus operandi untuk tersangka yang selaku asisten rumah tangga datang untuk bekerja pada hari Senin tanggal 10 November 2025 sekira pukul 7 bersama dengan anaknya yang bernama R, umur sekitar 11 tahun, kemudian masuk ke dalam rumah korban. Kemudian tersangka mengambil sebuah kursi, lalu menyuruh anaknya untuk naik dan masuk ke dalam jendela kamar mandi korban. Lalu anaknya itu masuk ke dalam kamar mandi dan ke kamar pelapor. Selanjutnya tersangka membuka pintu kamar korban. Kemudian tersangka pun masuk ke dalam kamar korban dan mengambil barang-barang korban yang berada di dalam lemari di dalam kamar. Yaitu tersangka kemudian menjual 1 buah gelang emas seberat 17 gram, 1 buah batang logam mulia seberat 3 gram dan sebagian mata uang asing milik korban. Dalam kasus ini, polisi tidak menahan anak tersangka yang masih di bawah umur. Sementara tersangka bakal dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Dewi Astuti alias Mami yang buronan internasional sekaligus aktor intelektual penyelundupan sabu 2 ton jaringan Golden Triangle akhirnya tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa 2 Desember 2025 malam. Kedatangan Dewi di Indonesia dikawal ketat personel BNN bersenjata lengkap. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia akhirnya membawa pulang Dewi Astuti alias Pari alias K.A. Jinda alias Dinda ke Indonesia. Dewi yang merupakan buronan kasus penyelundupan sabu sebanyak 2 ton tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 2 Desember 2025 malam. Kedatangan Dewi mendapatkan pengawalan ketat petugas bersenjata lengkap ketika Dewi turun dari pesawat. Penangkapan Dewi dari analisa dan pengintaian target yang terdeteksi berada di lobi sebuah hotel di Sihanouk Vale, Kamboja. Petugas tim gabungan kemudian menangkap Dewi saat hendak menaiki mobil Toyota Prius berwarna putih bersama seorang laki-laki. Di lokasi penangkapan, tim BNN RI langsung melakukan verifikasi dan klasifikasi fisik untuk memastikan identitas target. Para diduga merupakan aktor utama penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun rupiah, termasuk sejumlah kasus narkotika lainnya di Indonesia yang berhasil diungkap BNN bersama instansi terkait pada Mei 2025 lalu. Menurut Kepala BNN Komjen Pol Suyudi, yang juga ikut langsung dalam penangkapan, menyebut bahwa pelaku Dewi ditangkap tanpa perlawanan saat sedang bersama dengan seorang pria. Kita amankan tanpa perlawanan
dan cukup kooperatif, dan laki-laki yang bersama yang bersangkutan saat ini masih dilakukan pendalaman. Ya, oke, cukup ya. Pak, ini kesulitannya apa sih Pak? Ini selama ini DPO udah ya, berapa lama? Tentunya kesulitannya karena yang bersangkutan ini satu, dia adalah bagian dari jaringan internasional yang selama ini pindah dari negara ke negara lain, dan pada saat yang bersangkutan berada di negara Kamboja, kita dengan kerjasama tadi yang saya sampaikan, kita bisa menemukan titik yang bersangkutan sehingga kita lakukan penangkapan dengan kolaboratif antara negara Indonesia dengan pemerintah Kamboja. Selanjutnya Dewi akan diperiksa secara intensif untuk mengungkap peredaran gelap narkoba yang selama ini ia kendalikan. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pelatih bela diri MMA menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok penagih hutang atau debt collector di Jalan Hortikultura, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Aksi yang diduga merupakan salah sasaran itu viral di media sosial. Inilah video viral saat pelatih bela diri MMA sedang menikmati makanan. Kemudian ditarik paksa sekelompok orang berbadan tegap di Jalan Hortikultura, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban yang seorang diri pun mencoba melakukan perlawanan dan dibantu oleh beberapa orang warga sekitar. Aksi para pelaku pun terhenti kemudian meninggalkan lokasi dengan sebuah mobil SUV berwarna putih. Sekitar jam berapa ya? Jam 2 siang. Iya, siang. Tahu juga sih, dan datang langsung gituin aja sih dia. Gitu. Ya, tarik aja jatuh. Oh, sempet berantem mereka? Iya, sempet berantem. Tapi saling kenal nggak tuh? Kagak kenal sih katanya. Tiga lah kok. Bertiga. Dia pakai mobil soalnya kan. Kayak Pajero apa gitu. Mana bos lu kayak gitu-gitu aja dia. Dia kan sempet rame juga di sini lama. Udah kayak gitu aja sih saya tahu. Diduga para pelaku mendatangi orang yang salah atau salah sasaran. Korban yang telah dihubungi berencana melaporkan kasus ini ke kepolisian dan mencari para pelaku yang diduga kuat merupakan komplotan debt collector suruhan seseorang. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kantor Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta memusnahkan puluhan juta batang rokok dan puluhan ribu liter minuman keras ilegal. Produk yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil penindakan dari awal tahun hingga November 2025. Pemusnahan rokok dan juga minuman ilegal ini dilakukan di tempat penimbunan pabean KPPBC TMP Tanjung Emas di Jalan Yosudarso, Semarang. Rokok ilegal dimusnahkan dengan cara dibakar, sedangkan ratusan ribu liter minuman beralkohol ilegal dimusnahkan dengan cara botol dilindas menggunakan alat berat 1 silinder. Kakanwil Bea Cukai Jateng DIY Mik Eko Putro mengatakan di tahun ini terdapat peningkatan jumlah penindakan dibandingkan dengan tahun lalu. Hingga November 2025, Bea Cukai Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan 2.291 penindakan terhadap peredaran hasil tembakau ilegal. Dari jumlah rokok ilegal yang diamankan mencapai 129 juta batang dengan nilai barang sekitar 187,8 miliar. Sedangkan dari 108 penindakan untuk minuman beralkohol disita 52.000 liter dengan nilai barang 44,6 miliar. Nilai cukai untuk minuman beralkohol ilegal ini sebesar 19,2 miliar. Sementara hasil penindakan untuk tahun lalu terdapat 118 juta batang rokok dan 27.000 liter minuman beralkohol yang disita Bea Cukai Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tantangan yang dihadapi oleh Bea Cukai meningkat, walaupun secara kinerja dari tahun ke tahun kita terus mengupayakan perbaikan dari segi kapasitas SDM, koordinasi kolaborasi dengan instansi APH ya, pemerintah daerah, masyarakat, bahkan masukan dari rekan-rekan media itu menjadi perhatian kami. Tetapi situasi dan kondisi ternyata tantangan untuk Jawa Tengah itu cukup signifikan meningkat. Kalau untuk rokok tadi kita ini di tengah, ya Jawa Tengah itu di tengah-tengah antara Jawa Timur dan Jawa Barat. Di perlintasan ini kita melakukan antisipasi jangan sampai yang ilegal melintas. Inilah makanya di rokok kita lakukan antisipasi. Di minuman juga sama, kita juga ingin kegiatan penindakan ini juga menyasar kepada distribusi minuman-minuman yang ilegal. Peningkatan dalam penindakan merupakan upaya Bea dan Cukai dalam mengawasi peredaran barang ilegal dan bersinergi dengan berbagai instansi. Hal ini dilakukan untuk masyarakat mengamankan penerimaan negara dan juga menciptakan iklim usaha yang sehat dengan cara menindak pelaku peredaran barang ilegal.
Dari Semarang, Jawa Tengah, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini memusnahkan 490 juta rupiah uang palsu hasil sitaan kasus produksi dan peredaran uang palsu di kampus UIN Makassar. Selain memusnahkan uang palsu, Kejaksaan Negeri juga memusnahkan seluruh barang bukti terkait pembuatan uang palsu yang status hukumnya telah berkekuatan hukum tetap di pengadilan. Sebanyak 4.900 lembar uang palsu dengan total 490 juta rupiah hasil peredaran dan pemalsuan jaringan UIN Makassar yang berhasil diungkap aparat kepolisian pada 18 Desember 2024 dimusnahkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor Kejaksaan Kabupaten Goa. Satu persatu lembaran uang palsu pecahan Rp100.000 kemudian dimusnahkan menggunakan mesin penghancur kertas. Selain uang palsu, petugas juga memusnahkan barang bukti lainnya seperti tinta, alat pencetak manual, serta kertas kosong sebanyak 28.000 lembar dengan cara dibakar menggunakan alat drum. Bupati Goa Husniata Lenrang menghimbau kepada masyarakat khususnya Kabupaten Goa agar tetap waspada dengan adanya kasus peredaran uang palsu dan pihak Bank Indonesia diharapkan bisa melakukan edukasi digitalisasi agar peredaran uang palsu bisa dicegah di masyarakat. Nah, ini harus saya sampaikan kepada Deputi Bank Indonesia untuk melakukan edukasi kepada masyarakat lebih lanjut karena tidak semua masyarakat memahami yang namanya digitalisasi menggunakan kris. Tetap harus kita sosialisasikan dengan bagaimanapun juga masyarakat itu sering menggunakan fisik tersebut. Terima kasih kepada Kejaksaan sudah melakukan pemusnahan dalam bentuk prestasi kinerja yang sangat luar biasa dari rekan-rekan kita Kejaksaan dan Polri. Kedepannya saya tetap mengajak kepada rekan-rekan Kejaksaan dan Kepolisian untuk terus melakukan pengawasan terhadap peredaran uang yang ada di Kabupaten Goa, karena Kabupaten Goa adalah wilayah penyangga Makassar yang tidak menutup kemungkinan peredaran uang ini kemungkinan kedepannya masih akan terjadi. Sebelumnya 18 Desember 2024 lalu, Polres Goa berhasil mengungkapkan sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu di dalam kampus Universitas Islam Negeri Makassar. Atas pengungkapan ini, kepolisian menetapkan 15 orang tersangka. Dari 15 terpidana, masing-masing terpidana mendapatkan vonis mulai 1 tahun 5 bulan hingga 8 tahun penjara, sedangkan otak pembuat uang palsu berinisial ASS mendapatkan vonis 5 tahun penjara. Dari Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi pencurian terjadi di toko sembako di Jalan Pondok Duta Raya Tugu, Cimanggis, Kota Depok. Dan pencurian merusak gembok pintu samping toko dan membawa lari ratusan bungkus rokok senilai 25 juta rupiah. Aksi pencurian terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV kedua, pelaku datang menggunakan mobil minibus dan langsung merusak kunci pintu samping toko menggunakan cairan kimia. Peristiwa pencurian ini terjadi di toko sembako di Jalan Pondok Duta Raya, Tugu Cimanggis, Kota Depok. Pemilik toko Supriyono mengatakan bahwa aksi pencurian di tokonya tersebut baru diketahui ketika pagi hari, yaitu saat dia hendak membuka toko dan para pelaku membawa kabur ratusan bungkus rokok senilai 25 juta rupiah. Kalau kejadiannya mah mungkin di antara jam 3 sampai jam setengah 4. Cuma kalau tahunya saya pagi pas mau buka. Cuma rokok aja. Begini? Taksiran kurang lebih 25 juta. 2 orang. Itu menggunakan mobil ya? Bawa mobil warna hitam. Ada yang dirusak, Pak? Pintu ada dirusak. Songkel bentuknya dipakai cairan. Baru pertama kali. Udah melapor ke polisi, Pak? Belum, cuma orang dari Polsek udah datang. Aparat kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memburu para pelaku. Petugas juga tengah mengumpulkan rekaman CCTV lainnya di sekitar lokasi untuk melacak jejak minibus yang digunakan dalam aksi tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Pangkalan TNI Angkatan Laut Cirebon menggagalkan upaya penyelundupan barang ilegal berupa ribuan potong pakaian olahraga tanpa dokumen resmi. Penindakan ini merupakan hasil kerjasama antara TNI AL, khususnya Lanal Cirebon, Bea Cukai, KSOP, serta aparat penegak hukum.
Kronologi kejadian bermula saat tim FIKR Lanal Cirebon pada Minggu 20 November telah melaksanakan operasi penyekatan dan juga pemeriksaan terhadap kendaraan yang baru selesai bongkar dari KMP Perindo 5 yang tiba dari Pontianak. Dari hasil pemeriksaan tersebut berhasil mengamankan 1 unit truk Fuso yang juga muatannya diduga kuat adalah barang ilegal yang tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi. Muatan yang diamankan terdiri dari berbagai jenis pakaian olahraga dengan taksiran nilai barang Rp150.000 dan jumlah keseluruhan pakaian di dalam truk sekitar 41.280 pieces sehingga taksiran total nilai barang sekitar 6,1 miliar. Komandan Lanal Cirebon Letkop Laut P. Faisal Yanova Tanjung pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa dari peristiwa tersebut estimasi kerugian negara mencapai 1,8 miliar dan pelaku diduga melanggar pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 2006 tentang kepabeanan. Pada hari ini kami menyampaikan perkembangan penting terkait upaya penegakan hukum di wilayah kerja Lanal Cirebon, khususnya di area Pelabuhan Patimban, Subang. Berdasarkan informasi intelijen, pada hari Minggu tanggal 30 November 2025 dini hari sekitar pukul 04.00 WIB, Lanal Cirebon telah melaksanakan operasi penyekatan dan pemeriksaan kendaraan yang baru saja selesai bongkar dari KM Perindo 5 yang tiba dari Pontianak. Dan Lanal Cirebon juga menegaskan bahwa penindakan ini merupakan hasil kerjasama antara TNI AL, khususnya Lanal Cirebon, Bea Cukai, KSOP, serta aparat penegak hukum lainnya. Aksi ini menegaskan komitmen TNI AL yang selaras dengan penekanan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dalam memberantas berbagai bentuk kegiatan ilegal yang merugikan negara dan mengganggu stabilitas keamanan maritim. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal dan informasi kami lanjutkan kembali. Pemirsa, tim khusus anti bandit Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat meringkus 2 perampok sadis kelompok Lampung pada Sabtu 29 November 2025 siang. Selain meringkus pelaku, petugas menyita tas milik korban hingga mobil yang digunakan saat beraksi. Penggerbekan terhadap pelaku perampokan sadis ini dilakukan tim khusus anti bandit Satreskrim Polresta Cirebon di tempat persembunyiannya di daerah Lampung pada Sabtu 29 November 2025. 2 dari 3 pelaku berhasil diringkus petugas di lokasi yang sama, bahkan salah satu pelaku terpaksa dihadiahi timah panas lantaran melawan saat akan ditangkap. Kedua tersangka yakni A dan P merupakan residivis kasus perampokan yang belum genap setahun keluar dari penjara. Keduanya menghabisi nyawa lansia asal Ciamis dengan cara mencekokinya dengan minuman keras yang dioplos pada 7 November lalu. Bahkan saat korbannya kejang hingga tewas, pelaku melucuti harta benda korban berupa emas, uang dan kemudian membuang jasadnya di semak-semak daerah Pantura Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Dalam menjalankan aksi sadisnya, pelaku mencari target secara acak dengan sasaran perempuan atau ibu rumah tangga dengan modus menawarkan tumpangan untuk mengantar korban ke tujuan tersangka, kemudian menjegal korban di dalam mobil dan juga memaksanya menenggak miras, oplosan hingga tewas. Dari tangan tersangka, petugas menyita tas korban serta mobil yang digunakan untuk melancarkan kejahatannya. Kemudian para pelaku ini menawarkan tumpangan dan menawarkan ingin mengantarkan korban yang hendak berangkat pengajian. Setelah di dalam mobil, ketika di tempat sepi, para pelaku langsung memegangi kedua tangan korban dan memaksa korban untuk menenggak minuman keras jenis ciu. Kemudian para pelaku akhirnya mengetahui kalau korbannya sudah tidak bernyawa dan kemudian jasadnya dibawa sampai ke Cirebon. Saat ini petugas masih melakukan pengembangan terkait aksi yang juga ditengarai lebih dari 1 titik. Petugas juga masih memburu 1 DPO lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. Untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi pencurian besi penutup saluran air di 2 lokasi berbeda di kawasan Pondokopi, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Diduga aksi pencurian yang berbeda hari dan tanggal ini dilakukan oleh pelaku yang sama. Pencurian besi penutup saluran air terjadi di 2 lokasi di kawasan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur.
Aksi pencurian terekam kamera CCTV pada Rabu 19 November dan Sabtu 29 November 2025. Dalam dua rekaman kamera CCTV itu diduga pelaku pencurian merupakan orang yang sama. Di lokasi pertama yaitu di RW 8 Pondok Kopi, pelaku seorang diri menggunakan sepeda motor menggondol sebanyak 3 besi penutup saluran air berbentuk panjang yang juga ditaruh di atas jok motor dan duduknya. Menurut pengakuan petugas keamanan Agung, sebelum menggondol besi penutup saluran, pelaku sempat bertemu dengannya, namun pelaku mengaku sedang mengantarkan barang pesanan. Kejadiannya jam 17.53 menit, lewat 53 menit menjelang maghrib. Kondisi jalanan sepi. Siap, sempat saya tanyakan sedang apa, dia jawab sedang order. Dan saya langsung muncul ke pos 5, pergantian pertukaran tip. Yang diambil apa sih Bang? Besi untuk menutup got. Oh gitu. Saluran air. Abang kenal sama pelaku? Nggak kenal, baru pertama lihat. Siap, udah sama komandan keamanan langsung dilaporkan pada saat kejadian. Oh gitu. Besinya itu panjangnya totalnya 3 meter, satunya 1 meter. 3 Oh 3 penutup. Satu penutupnya itu 1 meter. Apa sih sering Pak kejadian ini? Udah, jarang. Oh jarang. Kali ini aja? Iya, baru kali. Sedangkan untuk lokasi pencurian besi penutup saluran air yang kedua terjadi di RW 4 Pondok Kopi. Pelaku yang diduga mengendarai motor metik yang sama mengambil 4 penutup saluran air yang berada di depan rumah warga dengan memanfaatkan kelemahan petugas keamanan yang sedang istirahat. Ya, awalnya kebetulan saya baru aja pergi jam 4 setengah 5 itu baru jalan keluar. Kemudian ada di rumah juga kebetulan ada tukang kerja itu keramik. Itu juga baru pulang gitu. Terus tiba ada orang masuk ke sini, mungkin pikiran orang di sini ya anak-anak yang keluar itu ya tamu-tamu biasa aja gitu. Tahu cuma ada yang itu ketahuannya setelah anak-anak kecil itu main ya masuk itu blos gitu. Udah tahu-tahu dilihat udah 4 biji yang hilang gitu. Enggak, ada hari yang sama. Diambil semua. Pelakunya kelihatannya naik motor merah dan itu pelannya udah ketahuan. Iya. Di berapa kali? 13.7 tes. Lagi sepi. Biasanya anak-anak sini, anak-anak kecil tuh keluar jam-jam 5-an gitu. Jam 5-an mereka pada main. Ada yang main sepeda, ada yang main rumah. Ini masih kan rumah saya masih baru-baru ya. Cuma saya aja paling tua di sini kan. Di sini klaster ini kan baru berusia setahun juga ya. Dari dua aksi pencurian tersebut, pelaku membawa lari sebanyak 7 penutup saluran air dan kejadian ini akan segera dilaporkan ke pihak kepolisian agar tidak terjadi pencurian kembali dan warga merasa aman. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas yang menilai adanya dugaan kelalaian kematian Alex Iskandar, ayah tiri pelaku pembunuhan bocah Alvaro di ruang konseling Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Hal tersebut dikatakan Komisioner Kompolnas Khairul Anam di Jakarta. Menurutnya, Propam dan Irwasda perlu melakukan pemeriksaan internal guna memastikan penyebab kematian pelaku pembunuh anak Alvaro. Komisioner Kompolnas Khairul Anam menilai adanya dugaan kelalaian dari kematian ayah tiri korban, anak Alvaro, yaitu Alex Iskandar, di ruang konseling Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut Khairul Anam, terkait hal itu Propam dan Irwasda perlu melakukan pemeriksaan internal guna memastikan penyebab kematian pelaku pembunuh anak Alvaro tersebut. Untuk pembelajaran melihat peristiwanya dan untuk pembelajaran ke depannya, ya tetap harus ada pemeriksaan. Oleh Propam, kenapa itu bisa terjadi, dan ada pemeriksaan oleh Irwasda dari syarat-syarat administrasinya kayak apa. Jadi penting untuk membuat terangnya peristiwa dan ngecek bagaimana pengadministrasian sehingga kok terjadi bunuh diri tersebut. Sementara itu, suasana duka masih menyelimuti kediaman nenek dan kakek korban anak Alvaro di Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Nenek dan kakek korban tersebut hanya bisa meratapi kepergian cucunya sembari menunggu hasil tes DNA agar tulang cucu kesayangannya itu bisa segera dimakamkan. Almarhum sendiri sampai saat ini masih di Rumah Sakit Polri karena belum ada hasil tes dari rumah sakit belum keluar. Dan untuk sementara kita samping menunggu hasil tes, terus kita menenangkan diri
untuk supaya fokus supaya nanti hasil itu tes itu segera kita dapatkan, dan kalau sudah kita dapatkan baru kita urus. Seperti diketahui, Alex Iskandar, ayah tiri anak Alvaro yang merupakan pelaku pembunuhan, tewas di ruang konseling usai dilakukan penahanan dan pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita menangis saat tertangkap basah mencuri daster di toko pakaian di Toko Niagara di Pasar 16 Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Wanita ini tak lagi bisa berkilah saat pemilik toko menunjukkan bukti rekaman CCTV aksi pencurian dirinya. Berbekal lebih dari 5 kali kecolongan dari aksi pencurian pakaian di tokonya, pemilik dan karyawan Toko Niagara di Pasar 16 Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan berhasil menangkap seorang wanita yang kerap mencuri daster di tokonya. Mereka berhasil menangkap basah pelaku wanita yang kerap mencuri tersebut saat pelaku datang dan ingin mengulangi aksi pencuriannya. Berbekal hasil rekaman CCTV yang merekam pelaku sedang mencuri daster di tokonya tersebut, pelaku yang semula menangis terseduh membantah telah mencuri pakaian, akhirnya tidak bisa lagi berkelih. Pelaku kemudian dibawa ke pos polisi Pasar 16 Ilir untuk diperiksa. Diketahui pelaku yang bernama Desi Arina, 45 tahun ini, merupakan warga Lorong Berdikari, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Di hadapan petugas, dirinya mengaku jika pakaian yang dicuri itu kembali dijual kepada tetangga dengan harga yang lebih murah. Alasan pelaku mencuri ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dia dengan 4 orang anaknya. Menurut pemilik toko, pelaku sudah terpantau berulang kali melakukan aksi pencurian sehingga membuat toko daster miliknya merugi. Ngambil barang, di mana anak gua aku. Dipanggil aku, dari kita budak. Kita budak mengarami daripada dia dikeroyok, orang rame-rame tino kan. Coba untuk beli. Itu sering ngambil ini. Ring yang ketahuan 4 kali lah sudah. Sudah 4 kabur. Lagi nak ngemeh belum ketahuan dia lagi. Jekel di sini. Sudah. Sempat digebuk tidak tadi, Bang? Ini lari ke budak. Alat ini aku datang. Makan berbeli. Saat diamankan, dari dalam kantong plastik yang dibawa pelaku ditemukan sejumlah peralatan memasak yang diduga juga hasil pencurian. Korban menuntut uang ganti rugi pakaian yang telah dicuri, sementara saat ini pelaku diamankan di pos polisi dan akan dibawa ke Polsek Ilir Timur 1 Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, 2 pemuda berinisial UM dan MS ditangkap Satres Narkoba Polresta Serang Kota. Keduanya dibekuk di pinggir jalan saat menyembunyikan 8 paket sabu-sabu yang akan mereka edarkan. Dua pemuda berinisial UM dan MS tak berdaya saat petugas Satres Narkoba Polresta Serang Kota menggerebek mereka di lingkungan Kaloran, Kota Serang, Banten. Pelaku UM terlihat berusaha menyembunyikan sejumlah paket sabu di saku celananya saat penangkapan. Hasil pemeriksaan sementara, keduanya mengaku menerima 8 paket sabu-sabu siap edar dengan total berat 3,15 gram dari rekan mereka berinisial TG yang saat ini masuk DPO. Kedua pelaku mengaku hanya menjadi kurir dan penyimpan barang dengan imbalan Rp25.000 per setiap titik pengantaran serta Rp100.000 untuk ongkos jalan. Polisi menyita seluruh barang bukti dari saku celana pelaku dan langsung mengamankan keduanya untuk pemeriksaan lanjut. Baik, kami dapat jelaskan di sini yaitu tentang penangkapan 2 pemuda yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. Kedua pemuda tersebut ditangkap petugas Polresta Serang Kota, tepatnya di pinggir jalan masuk lingkungan Kaloran, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang. Yaitu masing-masing identitas yang kita amankan yaitu 1 inisial UM 24 tahun, warga asal Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang. Kemudian dengan rekannya MS 19 tahun, asal Kelurahan Kasemen, Kota Serang. Adapun barang bukti yang kita amankan dalam kejadian tersebut dari kedua tersangka yaitu berupa sabu-sabu terdiri dari 8 paket dengan berat 3,15 gram.
Adapun berdasarkan keterangan daripada kedua tersangka, bahwasannya kedua sabu tersebut milik temannya yang kini dalam DPO, yaitu saudara TG, DPO ya. Adapun modusnya yaitu kedua tersangka UM dan rekannya MS itu disuruh melalui telepon untuk menyimpan barang bukti di suatu tempat. Kini petugas terus memburu pelaku TG yang diduga kuat sebagai pemilik dan pengendali peredaran sabu tersebut. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 subsidiar, pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman minimal 6 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari satu keluarga yang ditemukan tewas di dalam rumahnya di Jalan Marelan 1, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara pada Senin 1 Desember 2025 siang. Korban ditemukan di lantai 2 rumahnya dengan kondisi sudah mulai membusuk. Ketiga korban yang merupakan pasangan suami istri dan anaknya ditemukan sudah tidak bernyawa di lantai 2 rumah mereka dengan kondisi mulai membusuk di rumahnya di Jalan Marelan 1, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara pada Senin 1 Desember 2025 siang. Penemuan jasad satu keluarga itu berawal dari kecurigaan warga sekitar yang mencium aroma tak sedap yang berasal dari dalam rumah korban yang beberapa hari tidak kelihatan pasca bencana banjir yang terjadi wilayah tersebut. Bersama warga, petugas kepolisian dan perangkat desa mendobrak paksa pintu rumah dan melihat ketiga korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan. Petugas menemukan jasad korban berjenis kelamin pria berinisial S tergeletak di anak tangga lantai 2, sedangkan istri dan anaknya berusia 8 tahun ditemukan di dalam kamar lantai 2. Kadit Reskrim Polsek Pelabuhan Ibtu Hamzar Nodi mengatakan masih melakukan penyelidikan penyebab tewasnya ketiga korban yang merupakan pasutri dan anaknya. Dari hasil identifikasi, ketiga korban diduga telah tewas beberapa hari lalu saat bencana banjir melanda di sejumlah lokasi di Medan. Dugaan sementara ketiga korban tewas akibat keracunan asap mesin genset. Namun Hamzar mengaku masih menunggu hasil visum Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk penyebab pasti kematian. Mayat satu perempuan, dua laki-laki, satu masih umur 2 tahun. Ini kondisinya tadi seperti apa bang? Mereka ini diduga meninggalnya seperti apa? Oh, untuk tahap pertama kita tidak bisa ngambil kesimpulan, namun kondisi mayat kurang lebih umurnya itu 2 hari. Sudah 2 hari ya. Kita proses dulu dalam rumah sakit, kita cek dulu hasil pemeriksaannya gimana, selanjutnya kita laporkan. Jasad ketiga korban kini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi dan selanjutnya akan diserahkan kepada keluarga. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi kita lanjut pemirsa, aksi meresahkan terjadi di jalur Pantura Gili, Miring Comal, perbatasan Kabupaten Tegal dan Pemalang pada Minggu dini hari 30 November 2025. Sekelompok remaja bersajam terekam kamera CCTV, meresahkan pengguna jalan karena melakukan aksi ngarit di tengah jalan menjelang waktu subuh. Rekaman CCTV menunjukkan kelompok remaja berkumpul di badan Jalan Pantura pada pukul 3:41 pagi saat kumandang tahrim menjelang subuh. Mereka terlihat membawa benda yang diduga senjata tajam serta menyalakan mercon dan kembang api di tengah jalan. Aksi tersebut dinilai membahayakan pengendara yang melintas, mengingat lokasi merupakan jalur utama Pantura dengan lalu lintas kendaraan yang cukup ramai meski di waktu dini hari. Warga menyebut aksi ini diduga dilakukan untuk keperluan konten dan telah dijadwalkan melalui media sosial. Hingga kini belum diketahui pasti terkait identitas dan motif para remaja yang terlibat. Ulia Haifanisa, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, 583 korban meninggal akibat bencana berhasil dievakuasi. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal.
Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i melaporkan jumlah korban meninggal banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh mencapai 583 jiwa, sedangkan korban yang dilaporkan masih dalam tahap pencarian berjumlah 553 orang. Syafi'i menyebut proses pencarian masih dilakukan namun mengalami kesulitan dengan ketebalan lumpur pasca banjir dan longsor. Kendati demikian, pihak Basarnas terus melakukan berbagai upaya dengan salah satunya menggunakan anjing pelacak atau K9 agar mempermudah pencarian korban jiwa yang tertimbun lumpur. Iya, hari ini operasi SAR selalu atau terus dilaksanakan, dan untuk update data memang terakhir tadi jam 10 bahwa total jumlah korban yang telah terevakuasi meninggal dunia ada 583 dan yang dilaporkan masih dalam pencarian ada 553 orang. Kemudian untuk pola operasi itu sendiri bahwa kita mengerahkan seluruh kekuatan unsur, baik itu unsur darat yang tergabung dalam Badan SAR Nasional beserta seluruh tim SAR gabungan, dan ada perkuatan dari TNI Polri yang luar biasa. Kemudian untuk jalur-jalur logistik kita juga menggunakan seluruh sarana yang ada di kantor SAR berupa kapal-kapal, sarana laut, dan juga kekuatan udara. Badan SAR Nasional juga mengerahkan pesawat yang dari Tanjung Pinang, kemudian yang dari Jakarta atau dari Bogor, dan juga yang dari Surabaya kita rapatkan ke sana. Kemudian pencarian karena memang sudah mulai terbuka, kita sudah menggunakan K9 untuk membantu. Karena kondisi korban khususnya yang akibat bencana banjir lumpur tentunya ini mengalami kesulitan tersendiri pada saat lumpur itu. Ketebalannya tersendiri, kemudian di dalamnya bercampur dengan kayu dan mulai lumpur ini mulai mengering, sehingga kita membutuhkan salah satunya adalah K9. Mungkin itu yang terjadi. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Beginilah video amatir yang diabadikan warga yang mengalami kebakaran di Desa Kibin, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Warga mendadak riuh dan berhamburan ke jalan guna menyelamatkan diri dari kobaran api. Sebagian warga bahu-membahu berjibaku memadamkan korban api yang semakin membesar. Petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi pun berupaya keras menjinakkan api agar api tidak merambat ke rumah warga lainnya. Diduga api kebakaran hebat ini terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu kios yang ditinggal pemiliknya. Api kemudian dengan cepat merembet ke kios lain yang berada berdekatan. Api kemudian berhasil dipadamkan selang 1 jam kemudian, setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Serang diterjunkan menjinakkan api. Kita laporan kebakaran ruko, Pak. Sekitar berapa ruko? Kurang lebih sekitar 9 ruko yang habis terbakar. Itu kalau api padam itu sekitar berapa jam, Pak? Kita melakukan pemadaman sekitar 1,5 jam dibantu dengan pemadam dari PT Nikomas. Berapa damkar mobil yang diturunkan? Untuk saat ini pemadam kebakaran yang di lokasi ada 2 unit pemadam kebakaran. Yang pertama dari Kabupaten Serang dan yang kedua bantuan dari PT Nikomas Gemilang. Untuk lain-lain seperti korban jiwa, apa ada? Untuk korban jiwa tidak ada, hanya ada korban luka-luka menurut warga sekitar. Diduga dari korsleting listrik atau waktu pendek, Pak. Peristiwa kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Warga Kelurahan Mawang ini digegerkan dengan adanya bayi berjenis kelamin perempuan yang sedang menangis di sebuah rumah kosong di pinggir Danau Mawang, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan, bayi yang menangis tersebut berada di dalam tas dan hanya beralaskan selembar sarung. Dengan kondisi tali ari-ari sudah terpotong tanpa jepitan. Bayi perempuan ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang berolahraga pagi di sepanjang jalan dekat Danau Mawang. Saat itu warga mendengar suara tangisan bayi dan menelusuri hingga diketahui tangisan bayi berasal dari dalam tas berwarna orange. Diduga bayi malang ini baru beberapa saat dilahirkan ibunya, lalu ditinggalkan di rumah kosong saat dini hari. Melihat bayi masih hidup, warga pun membawa bayi tersebut ke Puskesmas Bonto Maranu untuk segera diberikan pertolongan dan memeriksa kondisi kesehatannya. Aparat Polsek Bonto Maranu dan Babin Kaptimas yang menerima laporan
mendatangi lokasi ditemukannya bayi dan melakukan penyelidikan guna mengungkap orang tua yang tega membuang bayinya di dalam tas. Saat ditemukan bagaimana bayi? Apakah masih hidup atau seperti apa, Pak? Masih hidup, alhamdulillah masih hidup. Untuk jenis kelaminnya sendiri, Pak? Jenis kelamin perempuan. Perempuan, Pak. Ya, pada saat ditemukan itu, Pak, dia terbungkus apa, Pak? Kira-kira yang informasi yang kita dapat? Pada saat ditemukan dia terbungkus tas. Tas, Pak, ya? Tas dan kain. Kain. Itu siapa yang temukan pertama kali, Pak? Nah, itu warga yang melakukan aktivitas jalan pagi di sekitaran Danau Mawang. Jalan pagi. Di sekitaran jam berapa itu, Pak? Kurang lebih jam 6. Jam 6, Pak. Saat ini bayi di mana, Pak? Posisinya, Pak? Saat ini sepengetahuan saya bayi itu ada di Puskesmas Bontomaran. Saat ini bayi dalam kondisi sehat dan telah diserahkan ke Dinas P3A Kabupaten Goa untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Sementara orang tua bayi masih diselidiki oleh unit reskrim Polsek Bontomaranu. Dari Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pohon akasia setinggi kurang lebih 6 meter tumbang saat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Jalan Raya Pondok Gede, Lubang Buaya, Makassar, Jakarta Timur pada Selasa 2 Desember 2025 sore. Pohon besar yang tumbang ini nyaris menimpa pemotor yang melintas. Diduga kondisi akar pohon yang lapuk membuat pohon tak mampu menahan kencangnya tiupan angin di saat hujan deras mengguyur. Pohon tersebut tumbang menimpa kabel listrik dan menutup ruas Jalan Raya Pondok Gede. Awalnya dikarenakan hujan yang begitu deras dan lebat disertai angin. Jadi pohon ini emang pohon hitungannya pohon tua, pohon poris. Panjangnya berapa, Pak? Tingginya kurang lebih 6 meter. Alhamdulillah untuk kondisi ada korban atau tidaknya nggak ada. Petugas PPSU dan Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi melakukan evakuasi batang pohon dari jalan agar tidak mengganggu arus lalu lintas di lokasi. Evakuasi pohon tumbang ini sempat membuat arus lalu lintas dari arah Taman Mini menuju Pondok Gede dan sebaliknya tersendat. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang asisten rumah tangga di Kota Bandar Lampung ditangkap polisi usai mencuri emas dan uang asing milik majikannya sendiri. Mirisnya, aksi pencurian tersebut dilakukan dengan melibatkan anaknya yang masih berusia di bawah umur dan terekam jelas kamera CCTV. Inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan aksi seorang asisten rumah tangga berinisial MO tengah mencuri di rumah majikannya di Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung pada Senin 10 November 2025. Dalam rekaman tersebut terlihat tersangka memerintahkan anaknya yang masih berusia di bawah umur untuk membuka kamar korban dengan masuk ke dalam melalui jendela kamar. Setelah pintu kamar terbuka, pelaku kemudian menggondol perhiasan emas seberat 17 gram, logam mulia seberat 3 gram, 23 lembar uang asing dari berbagai negara milik korban senilai 100 juta rupiah. Wakapolresta Bandar Lampung AKBP Erwin Irawan mengatakan asisten rumah tangga tersebut berhasil ditangkap beberapa hari setelah melakukan pencurian. Wanita ini pun mengaku nekat melakukan pencurian karena tekanan ekonomi. Usai suaminya terjerat kasus pidana dan juga mendekam di penjara. Modus operandi untuk tersangka yang selaku asisten rumah tangga datang untuk bekerja pada hari Senin tanggal 10 November 2025 sekira pukul 7 bersama dengan anaknya yang bernama R, umur sekitar 11 tahun, kemudian masuk ke dalam rumah korban. Kemudian tersangka mengambil sebuah kursi, lalu menyuruh anaknya untuk naik dan masuk ke dalam jendela kamar mandi korban. Lalu anaknya itu masuk ke dalam kamar mandi dan ke kamar pelapor. Selanjutnya tersangka membuka pintu kamar korban. Kemudian tersangka pun masuk ke dalam kamar korban dan mengambil barang-barang korban yang berada di dalam lemari di dalam kamar. Yaitu tersangka kemudian menjual satu buah gelang emas seberat 17 gram, satu buah batang logam mulia seberat 3 gram dan sebagian mata uang asing milik korban. Dalam kasus ini, polisi tidak menahan anak tersangka yang masih di bawah umur. Sementara tersangka bakal dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari Dewi Astutik yang alias Mami. Ini buronan internasional sekaligus aktor intelektual penyelundupan sabu 2 ton jaringan Golden Triangle akhirnya tiba di Indonesia. Melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa 2 Desember 2025 malam, kedatangan Dewi di Indonesia dikawal ketat personel BNN bersenjata lengkap. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia akhirnya membawa pulang Dewi Astuti alias Pari alias K.A. Jinda alias Dinda ke Indonesia. Dewi yang merupakan buronan kasus penyelundupan sabu sebanyak 2 ton tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 2 Desember 2025 malam. Kedatangan Dewi mendapatkan pengawalan ketat petugas bersenjata lengkap ketika Dewi turun dari pesawat. Penangkapan Dewi dari analisa dan pengintaian target yang terdeteksi berada di lobi sebuah hotel di Sihanouk Vale, Kamboja. Petugas tim gabungan kemudian menangkap Dewi saat hendak menaiki mobil Toyota Prius berwarna putih bersama seorang laki-laki. Di lokasi penangkapan, tim BNN RI langsung melakukan verifikasi dan klasifikasi fisik untuk memastikan identitas target. Para diduga merupakan aktor utama penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun rupiah, termasuk sejumlah kasus narkotika lainnya di Indonesia yang berhasil diungkap BNN bersama instansi terkait pada Mei 2025 lalu. Menurut Kepala BNN Komjen Pol Suyudi, yang juga ikut langsung dalam penangkapan, menyebut bahwa pelaku Dewi ditangkap tanpa perlawanan saat sedang bersama dengan seorang pria. Kita amankan tanpa perlawanan dan cukup kooperatif, dan laki-laki yang bersama yang bersangkutan saat ini masih dilakukan pendalaman. Ya, oke, cukup ya. Pak, ini kesulitannya apa sih Pak? Ini kan udah DPO udah. Iya. Berapa lama? Tentunya kesulitannya karena yang bersangkutan ini, satu, dia adalah bagian dari jaringan internasional yang selama ini pindah dari negara ke negara lain. Dan pada saat yang bersangkutan berada di negara Kamboja, kita dengan kerjasama tadi yang saya sampaikan, kita bisa menemukan titik yang bersangkutan sehingga kita lakukan penangkapan dengan kolaboratif antara negara Indonesia dengan pemerintah Kamboja. Selanjutnya Dewi akan diperiksa secara intensif untuk mengungkap peredaran gelap narkoba yang selama ini ia kendalikan. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pelatih bela diri MMA menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok penagih hutang atau debt collector di Jalan Hortikultura, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Aksi yang diduga merupakan salah sasaran itu viral di media sosial. Inilah video viral saat pelatih bela diri MMA sedang menikmati makanan. Kemudian ditarik paksa sekelompok orang berbadan tegap di Jalan Hortikultura, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban yang seorang diri pun mencoba melakukan perlawanan dan dibantu oleh beberapa orang warga sekitar. Aksi para pelaku pun terhenti kemudian meninggalkan lokasi dengan sebuah mobil SUV berwarna putih. Sekitar jam berapa ya? Jam 2 ya? Jam 2-an siang. Iya, siang. Tahu juga sih, dan datang langsung gituin aja sih dia. Gitu. Tarik aja jatuh. Oh, sempet berantem mereka? Iya, sempet berantem. Tapi saling kenal nggak tuh? Kagak kenal sih katanya. Tapi nanti 3 lah kok. Bertiga. Dia pakai mobil soalnya kan. Kayak Pajero apa gitu. Mana bos lu kayak gitu-gitu aja dia. Dia kan sempet rani juga di sini lama. Udah kayak gitu aja sih saya tahu. Diduga para pelaku mendatangi orang yang salah atau salah sasaran. Korban yang telah dihubungi berencana melaporkan kasus ini ke kepolisian dan mencari para pelaku yang diduga kuat merupakan komplotan debt collector suruhan seseorang. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari aksi pencurian besi penutup saluran air di 2 lokasi berbeda di kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Diduga aksi pencurian yang berbeda hari dan tanggal ini dilakukan oleh pelaku yang sama. Pencurian besi penutup saluran air terjadi di 2 lokasi di kawasan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Aksi pencurian terekam kamera CCTV pada Rabu 19 November dan Sabtu 29 November 2025. Dalam 2 rekaman kamera CCTV itu diduga pelaku pencurian merupakan orang yang sama. Di lokasi pertama yaitu di RW 8 Pondok Kopi, pelaku seorang diri menggunakan sepeda motor menggondol sebanyak 3 besi penutup saluran air berbentuk panjang yang juga ditaruh di atas jok motor dan duduknya. Menurut pengakuan petugas keamanan Agung, sebelum menggondol besi penutup saluran, pelaku sempat bertemu dengannya, namun pelaku mengaku sedang mengantarkan barang pesanan. Kejadiannya jam 17.53 menit, lewat 53 menit menjelang maghrib. Kondisi jalanan sepi, siap, sempat saya tanyakan sedang apa, dia jawab sedang order.
Denoda. Dan saya langsung muncul ke pos 5 pergantian pertukaran tip. Yang diambil apa sih bang? Besi untuk menutup got. Oh gitu. Saluran air. Abang kenal sama pelaku? Nggak kenal, baru pertama lihat. Siap, udah sama komandan keamanan langsung dilaporkan pada saat kejadian. Oh gitu. Besinya itu panjangnya totalnya 3 meter, satunya 1 meter. 3 Oh 3 penutup. Satu penutupnya itu 1 meter. Apakah di sini sering Pak kejadian ini? Udah, jarang. Oh jarang. Baru kali ini aja? Iya, baru kali. Sedangkan untuk lokasi pencurian besi penutup saluran air yang kedua terjadi di RW 4 Pondokopi. Pelaku yang diduga mengendarai motor metik yang sama mengambil 4 penutup saluran air yang berada di depan rumah warga dengan memanfaatkan kelemahan petugas keamanan yang sedang istirahat. Ya, awalnya kebetulan saya baru aja pergi jam 4 itu baru jalan keluar. Kemudian di rumah juga kebetulan lagi ada tukang berjahit itu keramik. Itu juga baru pulang gitu. Terus tiba ada orang masuk sini, mungkin pikiran orang di sini ya anak-anak yang keluar itu ya tamu-tamu biasa aja gitu. Tahu cuma ada yang itu ketahuannya setelah anak-anak kecil itu main ya masuk itu belos gitu. Udah tahu-tahu dilihat udah 4 biji yang hilang gitu. Enggak, ada hari yang sama. Iya. Diambil semua. Pelakunya kelihatannya naik motor merah dan itu platnya udah ketahuan. Iya. Di berapa kali? 13.7 lagi sepi. Biasanya anak-anak sini, anak-anak kecil tuh keluar jam-jam 5-an gitu. Jam 5-an mereka pada main gitu. Ada yang main sepeda, ada yang main rumah. Ini masih kan rumah masih baru-baru ya. Cuma saya aja paling tua di sini kan. Di sini klaster ini kan baru berusia setahun juga ya. Dari 2 aksi pencurian tersebut, pelaku membawa lari sebanyak 7 penutup saluran air dan kejadian ini akan segera dilaporkan ke pihak kepolisian agar tidak terjadi pencurian kembali dan warga merasa aman. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pencurian besi penutup saluran air mulai terjadi dan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, warga harus bisa meningkatkan kewaspadaan serta kepedulian terhadap kondisi dan juga aset yang dimiliki lingkungan sekitar, termasuk besi penutup saluran air. Berikut beberapa tips agar aset lingkungan bisa terjaga dari aksi pencurian. Dan pemirsa, tips yang pertama, pastikan aset lingkungan seperti portal, gerbang, dan juga besi penutup saluran air dipasang dengan sistem pengunci atau dilas agar tidak mudah dicuri. Kedua, pastikan semua aset lingkungan tersebut terpantau dengan baik oleh sistem keamanan, seperti petugas keamanan yang berjaga 24 jam dan kamera pengawas CCTV. Dan tips yang ketiga, gunakan aset lingkungan seperti gerbang, portal, dan besi penutup saluran air dari bahan pengganti yang tidak memiliki nilai ekonomi tinggi seperti beton atau material komposit. Keempat, segera laporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemukan gerak-gerik mencurigakan di lingkungan sekitar Anda. Dan pemirsa, demikian beberapa tips agar aset lingkungan bisa terjaga dari aksi pencurian. Ingat, kesiapsiagaan dan kerjasama warga merupakan kunci untuk mencegah kerugian serta menjaga keselamatan bersama. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewi Manik pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya. Sampai jumpa.